wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Farah Putri Naya. Asal saya dari Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari geopolitik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aksal. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Tentu tempat tinggalnya di Kota Padang. Saya di sini menjelaskan tentang geopolitik Indonesia dan juga menjelaskan tentang unsur utama geopolitik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadaf Abeda Sandiani. Saya berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dan problematika yang muncul pada geopolitik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanti Dwi Aryani, asal saya Kota Yogyakarta. Motivasi saya, semoga diri saya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi dan politik yang berarti suatu rangkaian asas, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mendapati cita-cita atau tujuan tertentu. Bisa diartikan bahwa geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategi dan politis suatu wilayah geografi yang mencangkup lokasi luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Sedangkan dalam studi hubungan internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah atau hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Geopolitik setiap negara membutuhkan suatu perlindungan dari sistem pertahanan negara tersebut. Oleh karena itu, sistem pertahanan negara, demokrasi, politik, ekonomi, dan hukum hanya dapat benar-benar terlindungi apabila didasarkan pada kekuatan negara itu sendiri. Menurut Preston A. James, geopolitik memiliki 4 unsur, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta kebijaksanaan. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Tradisi geopolitik konsisten meneliti korelasi kekuatan geopolitik dalam politik dunia, identifikasi wilayah inti internasional, dan hubungan kemampuan antara darat dan laut. Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aksal. Saya di sini akan menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu geopolitik Indonesia. Saya menjelaskan peran, unsur utama, dan kesimpulan dari geopolitik Indonesia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu peran geopolitik Indonesia. Yang pertama, berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Yang kedua, berusaha untuk meningkatkan posisi suatu negara sebagai organisme. Yang ketiga, menentukan corak politik luar dan dalam negeri. Yang keempat, menggariskan pokok haluan negara. Selanjutnya yaitu unsur utama dalam geopolitik. Yang pertama, konsepsi ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Yang kedua, konsepsi frontier, batas imajiner dari dua negara. Yang ketiga, konsepsi politik kekuatan yang terkait
dengan kepentingan nasional. Kesimpulan dalam geopolitik Indonesia. Bangsa Indonesia ingin menjamin bahwa kepentingan bangsa dan negara menjadi yang paling utama dengan perkembangan politik internasional dan juga bisa menyelesaikan konflik antar negara yang akan muncul dalam proses pencapaian tujuan negara. Oke teman-teman semua, terima kasih atas semuanya. Dan itulah hasil dari penjelasan materi tentang sebuah geopolitik Indonesia dari peran, unsur utama, dan kesimpulan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua! Masih banyak kasus yang mengancam wilayah perbatasan Indonesia. Salah satu kasus yang mengancam perbatasan Indonesia dan menjadi pukulan keras bagi bangsa ini adalah lepasnya Pulau Sipadan dan Legitan pada 17 Desember 2002 lalu. Mahkamah Konstitusi di Den Haag memutuskan untuk memenangkan Malaysia dengan alasan Malaysia telah melakukan pengelolaan yang serius dan berkesinambungan kepada kedua pulau tersebut. Yang kedua adalah sengketa antara Indonesia dan Republik Palau. Republik Palau adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik dan berseberangan dengan Filipina dan Indonesia. Belum sepakatnya batas zona ekonomi eksklusif antara kedua negara tersebut menyebabkan isu kelautan, terutama perbedaan pendapat tentang pelanggaran yang dilakukan nelayan dari kedua belah pihak. Sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan pembahasan batas maritim Republik Indonesia dengan Republik Palau. Yang ketiga, Blok Ambalat. Malaysia memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya pada tahun 1979 secara sepihak. Kemudian, Indonesia melakukan protes pada tahun 1980. Pada 16 Februari 2005, Malaysia secara sepihak menyebut Blok Ambalat bahwa wilayah tersebut merupakan konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Shell dan Petronas Karigali. Malaysia juga melakukan pengejaran dan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia di Laut Sulawesi pada 7 Januari 2005. Kemudian, Malaysia mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan atas dasar mereka telah memiliki hak pengelolaan atas Pulau Sipadan dan Legitan. Konflik ini begitu sengit karena status Blok Ambalat yang merupakan laut dengan kekayaan minyak bumi, juga perang opini yang sengit antara kedua belah pihak dalam memprovokasi massa. Yang keempat, Kepulauan Natuna yang diklaim Cina. Pada 2017, Republik Indonesia mengkritik peta baru Cina yang memasukkan Natuna ke dalam wilayahnya. Sangat tidak masuk akal jika wilayah Natuna yang sangat jauh dari Cina tiba-tiba diklaim menjadi wilayah Cina. Sebelum itu pun, Malaysia juga pernah menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya menjadi wilayah Malaysia. Namun, Malaysia tidak menggugat status Natuna untuk menghindari konflik panjang pada era konfrontasi, yaitu pada tahun 1962 sampai 1966. Sejak 1996, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20.000 personil TNI untuk menjaga Natuna. Sampai sekarang pun, Indonesia akan tetap mempertahankan wilayah tersebut. Solusi 1. Agar masyarakat bisa mengerti tentang hak kewajiban warga negara. 2. Supaya masyarakat paham dengan perhubungan negara dengan negara lain. 3. Agar dapat mewujudkan keberhasilan dari implementasi dalam bersosialisasi dengan negara lain. 4. Agar masyarakat sadar bahwa berbangsa dan bernegara perlu berdoa dengan program-program yang diwujudkan dalam ketahanan nasional di Indonesia. Beberapa pokok strategi yang dapat dilakukan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah kita antara lain: 1.
pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia. 2. Bangun jalan atau prioritaskan pembangunan di sepanjang perbatasan darat. 3. Bangun wilayah baru di dekat perbatasan. 4. Pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan. 5. Galakkan kembali transmigrasi. 6. Pemberian insentif pajak. 7. Pilih pemimpin yang kuat dan tegas. 8. Perkuat diplomasi internasional. 9. Pembangunan sistem pendidikan yang nasionalis. Sekian dari kelompok kami mengenai geopolitik Indonesia. Minum kopi, buang ampasnya, ambil baiknya, buang buruknya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi